Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Durjanto dengan NIM 26065110005. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan video praktikum pada modul ke-6. Nah, jadi pada praktikum kali ini kita diminta untuk membuat algoritma pemrograman. Kita diminta untuk men-sorting pada data mahasiswa menggunakan algoritma merge sort, cell sort, dan quick sort. Nah, dengan ketentuan apabila NIM ganjil, itu untuk merge sortnya diminta untuk pengurutan berdasarkan NIM, kemudian cell sort menggunakan nama, dan quick sort untuk pengurutan berdasarkan NIM. Nah, langsung saja pada source code programnya. Nah, oke, jadi untuk source code programnya di sini kita menggunakan 3 kelas, yakni kelas mahasiswa untuk menampung atribut-atribut NIM, nama, dan asalnya. Kemudian kelas data mahasiswa ini untuk tempat menjalankan programnya beserta memasukkan nilainya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kelas advanced sort. Ini adalah kelas untuk mengurutkannya yang berisi metode-metode algoritma sorting. Mungkin langsung pada demo programnya ya. Oke, jadi untuk demo programnya itu seperti ini. Yang pertama itu ada merge sort. Ini data sebelum diurutkan, 10 belum urut semua. Kemudian merge sort ini berdasarkan NIM, kita urut 0, 10, 20. Kemudian ini cell sort kita urutkan berdasarkan namanya, Ahmad, Dinda, Halu, Ismail sesuai urutan abjadnya. Kemudian untuk quick sort ini menggunakan urutan berdasarkan NIM 000, 210, 220. Nah, untuk pada kelas advanced sort ini kita menggunakan 2 atribut, yakni mahasiswa ini untuk memanggil objek mahasiswa dengan nama objek reference MHS. Ini bentuknya array. Kemudian ada n elemen, ini untuk jumlah elemen pada data kita. Nah, di sini ada constructor-nya menggunakan integer max untuk menginisialisasikan berapa jumlah array yang kita masukkan. Nah, kemudian ada metode insert untuk masukkan data-datanya. Kemudian metode merge sort. Nah, ini dengan pertama-tama kita berikan terlebih dahulu keterangan bahwa merge sort ini diurutkan berdasarkan NIM. Kemudian kita buat objek baru dengan nama workspace, kemudian dengan jumlah n elemen. Nah, kemudian kita panggil rekursinya pada merge sort dengan kiriman argumen workspace 0 dan n elemen 1 yang akan dimasukkan pada metode merge sort. Nah, workspace ini dikirimkan lagi pada untuk pada rekursi workspace. Kemudian lower bound ini adalah batas bawahnya, kemudian upper bound ini adalah batas atasnya. Nah, jika lower bound ini sama dengan upper bound, maka dia tidak mereturn apa-apa. Jadi dia tidak melakukan operasi apapun. Nah, jika lower bound ini tidak sama dengan upper bound, maka yang dijalankan adalah ini. Untuk merge sort ini algoritmanya adalah kita bagi terlebih dahulu pada variabel mid dengan lower bound plus upper bound bagi 2. Kemudian kita panggil rekursi merge shortnya, kita masukkan argumennya. Dengan argumen yang pertama kita kirimkan workspace-nya, kemudian yang pertama itu adalah lower bound, kemudian argumen yang ketiga adalah mid. Jadi dari batas bawah sampai tengah. Kemudian kita panggil lagi rekursinya dengan argumen yang berbeda. Untuk argumen yang kedua ini dari tengah, mid plus 1 sampai upper bound, yakni batas atasnya. Kemudian setelah dibagi, kemudian kita satukan kembali datanya dengan metode merge.
dengan kiriman workspace, lower bound, mid, dan upper bound. Nah, merge di sini kita masukkan terlebih dahulu, inisialisasikan terlebih dahulu. Untuk lower bound itu adalah low index, kemudian mid adalah high index minus 1, kemudian n itemnya adalah upper bound minus lower bound plus 1. Nah, apabila low index ini kurang dari sama dengan mid dan high indexnya kurang dari sama dengan upper bound, maka programnya akan terus berjalan. Nah, kita masuk ke percabangan. Ini adalah untuk mengurutkan. Jadi apabila array dengan indeks low index ini kurang dari nim-nya, dan low index, mahasiswa dengan array low index kurang dari nim dengan high index, maka dia urutannya tetap. Nah, apabila kebalikannya, jadi low indexnya ini lebih dari yang high index, maka akan ditukar. Nah, maka yang dimasukkan adalah yang high index. Nah, kemudian itu untuk percobaan yang pertama. Dan kita masuk ke looping yang kedua, yakni low index. Apabila low index kurang dari sama dengan mid, nah maka pada workspace pada indeks ke J++ ini akan dimasukkan indeks yang low index. Nah, apabila dia high index kurang dari upper bound, maka yang dimasukkan pada workspace adalah mahasiswa dengan indeks high index plus. Nah, kemudian di sini kita kumpulkan pada dengan menggunakan iterasi for. Untuk mahasiswa dengan lower bound plus J itu kita inisialisasikan sebagai workspace dengan indeks ke J dengan perulangan dari 0 sampai n item. Nah, itu untuk merge sort. Dan untuk shell sort di sini keuntungan dari shell sort sendiri itu dia lebih cepat, lebih cepat daripada merge sort. Tidak menggunakan ruang yang lebih daripada merge sort. Nah, untuk algoritmanya sendiri itu kita menggunakan rumus H sama dengan n elemen per 2. Nah, dia di sini tidak menggunakan operasi yang terlalu banyak, jadi dia tidak lebih berat daripada merge sort yang memerlukan operasi yang lebih banyak. Untuk shell sort di sini pertama kita masukkan ke perulangan. Apabila hanya lebih dari 0, maka kita lakukan iterasi looping dari ke H sampai n elemen. Nah, kemudian di sini kita inisialisasikan terlebih dahulu time ini sama dengan mahasiswa dengan indeks ke out, kemudian kita inisialisasikan juga in sama dengan out. Nah, apabila in ini lebih dari h-1 dan mahasiswa dengan indeks in minus h, namanya itu kita bandingkan dengan nama pada array time itu dia lebih dari 0, maka mahasiswa dengan indeks in sama dengan mahasiswa dengan indeks in min h. Kemudian in-nya kita kurangi dengan h. Nah, kemudian kita masukkan untuk mahasiswa dengan indeks in sama dengan time. Nah, setelah masuk, kemudian h-nya kita bagi dengan 2. Jadi kita bagi lagi h-nya sampai dia menuju 0 perulangannya. Nah, kemudian dia akan keluar dengan urutan yang sudah urut. Itu untuk shell sort. Kemudian untuk quick sort di sini kita mengurutkannya berdasarkan nim. Kita panggil langsung rekursinya dengan memanggil metode rec quick sort dengan kiriman argumen 0 dan n elemen minus 1. Ini untuk batas-batasnya. Kemudian untuk metode rec quick sort di sini ada batas kiri dan batas kanan. Pertama kita buat terlebih dahulu untuk time, kemudian masuk ke percabangan. Apabila batas kiri dikurangi batas kanan dia kurang dari sama dengan 0, maka dia tidak mereturn apa-apa. Nah, apabila dia lebih dari sama dengan 0 atau tidak kurang dari sama dengan 0, maka program ini dijalankan dengan algoritma kita bagi-bagi menggunakan partisi. Kita butuh metode partisi juga dengan kiriman
dengan kiriman argumen batas kiri, batas kanan, dan pivot. Kemudian kita panggil rekursi quicksort-nya dengan 2 kali pemanggilan. Yang pertama argumen batas kiri sampai dan partisi -1, kemudian yang kedua ini dari tengah, partisi +1 sampai batas kanan. Nah, untuk partisinya sendiri ini apabila dia pertama kita inisialisasikan terlebih dahulu ya untuk indeks kiri dan indeks kanannya, kemudian masuk ke perulangan. Selama dia indeks kiri ini kurang dari batas kanan dan mahasiswa dengan indeks post increment indeks kiri, NIM-nya itu dia kurang dari NIM dari pivot, dan indeks kanan lebih dari batas kiri, serta di logaritma n dengan mahasiswa minus indeks kanan, kita dapatkan NIM-nya lebih dari pivot get NIM, maka dia jika indeks kirinya lebih dari indeks kanan maka dia keluar, dan jika dia urutannya ternyata indeks kiri itu kurang dari sama dengan indeks kanan maka dia ditukar urutannya. Nah, maka kita memerlukan metode swap. Nah, metode swap ini untuk menukar antara yang kiri dan yang kanan. Nah, kemudian di sini ada metode display untuk menampilkan urutannya. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.